Reskrim ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan sekalian sebagai bentuk komunikasi antara masyarakat dengan Polres. Itu Pak Akbar, silakan disampaikan apa yang ingin, hal yang ingin disampaikan kepada Polres. Mungkin itu akan menjadi masukan bagi kita dan akan bisa kita tindak lanjuti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kasat Intel, Pak Dar dan Gus serta teman-teman tim pemangkar DP Sagera, S1, PKH Sabar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pak Kasat, ini adalah bentuk kepedulian kami. Yang pertama terhadap kota kami Situbondo, dan ini bentuk penghargaan kami dan kepercayaan kami kepada Polres Situbondo. Itu dasarnya dulu kami datang ke Polres Situbondo. Isinya adalah bahwa di medsos itu ada kekalutan, ada ramai terkait dengan postingan dari akun yang bernama Berandu Maratrak apa ya, di mana akun tersebut sepengetahuan kami itu dipegang oleh saudara Nilur. Awalnya adalah akun tersebut mempublikasikan beberapa perusahaan yang berhasil dia dirikan, yang itu disebar di hampir beberapa grup Facebook yang dia miliki, sekitar 7 grup Facebook, diantaranya GP Sagera, Pamangkar, Wirabumi, kalau dari itu terus Sidang, terus apa lagi ya? Ya, GP Sagera. Jadi artinya dia memiliki 7 grup Facebook yang dimana isinya adalah orang-orang atau sudah banyak, artinya sudah 3.000 hingga bahkan mencapai belasan ribu yang dia mengumumkan hal tersebut. Bagi kami waktu itu saya katakan tidak ada masalah, karena sempat dibicarakan, karena itu adalah bentuk kebanggaan dia ketika dia berhasil mendirikan perusahaan yang dia punya. Namun ternyata di antara, jadi di sana ada nama Ang ya, Ang Gerse, Ang Bangkalan, Ang Sumenep, dan yang saya fokuskan adalah Ang Situbondo. Nah, di antara gambar logo yang ada, yang terbuat itu, ada yang menarik bagi kami, ada 3. Yang pertama adalah PT apa GS itu, Gunung Sampan itu, Hajar ya, Hajar Gunung Sampan. Yang kedua adalah PT Anti Kiai Munafik. Yang ketiga adalah tidak ada tulisan PT-nya, tapi tertulis itu adalah anti sorban munafik. Pada waktu itu, karena juga banyak di WA sudah mulai dibicarakan, banyak yang bertanya pada saya, akhirnya saya membuat sebuah status bahwa itu hal yang wajar, masih dalam tahap wajar meskipun menggunakan bahasa tersebut, Pak Kasat. Jadi saya langsung merespon, karena bagaimanapun akun Saiful Bahri ini banyak yang melihat, saya membuat status di waktu itu juga bahwa itu adalah masih dalam tahap wajar. Menjadi sebuah problem tersendiri itu ketika saya mendapatkan beberapa
screenan postingannya Lilur sebelumnya, di mana di tahun 2014 dia juga pernah menuduh 3 orang, yaitu almarhum Pak Dadang, Kiai Zaki, dan Ramalu yang tertuju di situ, di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini saya tahu. Kalau yang pertama saya jujur aja saya tidak tahu. Yang kedua saya tahu, yaitu terkait dengan di mana dia membuat sebuah status kerja tentang ulama Taman Cok, ulama Situbondo Taman Cok. Itu yang kedua. Nah, disitulah akhirnya saya membuat status kembali. Ternyata dari asumsi yang saya buat, orang ini memang serius dalam hal membuat upaya penggiringan opini terkait dengan kiai-kiai yang ada di Situbondo, gitu. Bahkan di dalamnya ada Kiai Ajem kalau tidak keliru ya. Data sudah saya berikan kepada Kasat Intel terkait postingan-postingan tersebut, gitu. Saya ingin mengetahui tentang keseriusan dia. Apakah dia itu memang betul-betul serius untuk membuat namanya PT, ataukah itu hanya hiburan belaka, gitu. Alangkah kagetnya saya di Situbondo yang sangat saya cintai ini, PT yang semula tidak ada namanya di dalam logo tersebut, itu bernama, setelah kita dicek di Kemenkumham RI, yaitu PT Anti Sorban Munafik. Terus kita coba cek juga PT Anti Kiai Munafik. Yang ketiga adalah PT Hajar Gunung Nampan. Ternyata itu sudah ber-SK Kemenkumham. Artinya apa? Bahwa ini memang serius membuat namanya PT, di mana PT tersebut itu jelas dan nyata bahwa itu tertuju kepada kiai munafik. Persoalannya adalah, apakah di Situbondo ini ada kiai munafik? Itu persoalan yang terjadi di kita. Ketika itu dikembangkan dengan bahasa sebagai PT Anti Kiai Munafik, yang terjadi adalah pembiasan masyarakat dan pertanyaan masyarakat, apakah ada di Situbondo itu kiai yang munafik? Karena dengan menggunakan kata-kata seperti itu, maka diyakini oleh Lilur bahwa di Situbondo ada kiai munafik. Sama ketika kita sebagai pergerakan itu juga ada cerita dan ikhwal. Kenapa kita membuat sebuah pergerakan anti korupsi atau LSM yang ber-SK Kemenkumham anti korupsi? Karena tidak bisa menutup mata di Situbondo memang ada memang ada korupsi. Jadi itu yang menyebabkan kita, saya terus terang saja, bukan hanya sebagai ketum GP Sagera atau pembina tim pemangkat, tapi darah saya itu lahir dan dibesarkan di Situbondo, sehingga secara emosional saya juga tidak terima dengan apa yang dilakukan hal tersebut kepada kabupaten tercinta kita. Nah, dengan adanya postingan yang secara vulgar disebutkan di 7 akun tersebut, itu tidak internal. Dan kalau misalnya itu internal, artinya itu disebarkan melalui grup-grupnya sendiri, atau
grup tersebut adalah grup privat yang hanya bisa dibaca oleh grup-grupnya sendiri, maka saya berkeyakinan bahwa itu bukan memiliki niat untuk menyebarkan sebuah fitnah dan kebencian masyarakat. Tapi ini disebarkan dengan kesadaran penuh di grup-grup terbuka yang itu grupnya sudah menjadi anggota ribuan orang. Yang kedua adalah bahwa dari status tersebut terjadilah sebuah pergolakan di masyarakat. Saya bicara di sini, saya tidak bisa mewakili orang lain, tapi yang pasti ini saya mewakili tim BP Sagera, yang mana tim BP Sagera ini dengan tim Pemangkar ini orangnya cukup banyak, yang semuanya adalah cinta Kiai. Sepakat? Sepakat. Karena kalau saya mewakili orang luar belum tentu juga mereka itu sepaham dan sependapat dengan kita. Tapi kita adalah bagian dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mendapatkan respon juga dari beberapa teman saudara-saudara saya di luar sana yang cinta Kiai itu untuk melakukan gerakan-gerakan. Ya, gerakan-gerakan yang hari ini rencananya juga ikut di dalam acara ini di Makassar. Tapi saya meminta izin baik melalui Facebook dan secara langsung melalui WA untuk saya datang lebih dulu. Dasar saya datang ke sini yang kedua yang di atas tadi, bahwa saya ini adalah bentuk penghormatan dan kepercayaan saya kepada Polres. Saya tidak bicara ini sebagai kasus pidana, tapi saya bicara di sini adalah tentang ketertiban Kamtibmas masyarakat yang selama ini sudah berhasil, beberapa tahun terakhir berhasil dikendalikan dan sudah saya katakan sukses oleh TNI Polri. Seperti komitmen saya kepada Kapolres Situbondo bahwa saya adalah bagian yang menjaga Kamtibmas tersebut. Tapi menjaga Kamtibmas bukan berarti kita harus diam, bukan berarti kita harus rela oleh penyakit satu orang yang selalu berusaha untuk ngobok-ngobok ketentraman Situbondo dengan selalu mengungkit-ungkit dalam postingannya seakan-akan dia orang yang paling hebat, seakan-akan dia itu orang yang paling mulia di atas kiai. Saya tidak terima kalau itu dibuat menjadi sebuah alasan. Kamtibmas dijaga karena kita menjaga penyakit yang sebenarnya. Maka melalui forum ini saya mewakili dari teman-teman tim Pemangkar, BP Sagera, Eswar, Tika Sabar, Sri Kandi Pemangkar yang sekarang tidak hadir, dan juga mewakili dari orang-orang yang sudah mem-WA saya meminta dengan sangat, jika Polres Situbondo memandang penting adanya Kamtibmas, memandang penting kenyamanan masyarakat Situbondo secara luas, maka saya berharap Polres Situbondo melalui satuan-satuan perangkat untuk serius menyikapi persoalan ini, karena bagaimanapun yang dirugikan adalah kami yang tinggal dan menghirup nafas di Situbondo, kami yang mencari nafkah di Situbondo, itu yang paling dirugikan ketika terjadi chaos. Ya, sepakat? Tapi bagi orang yang berusaha untuk membuat chaos di Situbondo, dia bisa kemana-mana karena memang memiliki domisili selain di Situbondo, mungkin itu tidak berefek. Oleh karenanya, kenapa saya menggunakan tahapan untuk kita berkoordinasi lebih dulu, untuk memberikan kesempatan lebih dulu kepada Polres dalam hal ini keamanan ini. Saya tidak mau kiai-kiai saya, ulama-ulama saya yang sudah mencerdaskan saya,
yang sudah memberi pengetahuan kepada saya itu menjadi bulan-bulanan dari orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Karena dengan kata-kata munafik bahkan sudah dilegalisasi melalui SK Kemenkumham, ini sudah betul-betul menyakiti hati kami bahwa di situ bodoh ada kiai-kiai yang munafik. Maka saya akan tunggu. Kalau toh dia bisa berhasil menunjukkan siapa kiai munafik itu dan dia bisa membuktikan bahwa kiai munafik itu, saya akan dukung dia. Tapi kalau tidak, maka itu adalah hukum. Di dalam undang-undang ITE bukan hanya terkait dengan pengadu, tapi juga polisi juga bisa mengadakan tindak lanjut ketika itu berbicara tentang hukum. Karena itu menyangkut tentang keamanan. Karena di atas dari namanya pidana itu adalah keamanan masyarakat. Kenapa? Kenapa PPKM ada? Karena keamanan dan kesehatan masyarakat itu adalah yang paling utama di antara kasus-kasus ini. Oleh karenanya, ini pemberitahuan secara resmi dan meskipun tanpa suara, tapi ini adalah pemberitahuan resmi kepada kami bahwa kami memohon dengan sangat, jaga kami, jaga jangan sampai terjadi konflik horizontal gara-gara satu orang yang sengaja membuat kami ini menjadi resah. Jangan sampai membuat kita ini menjadi korban dari orang-orang yang sengaja membuat kekacauan. Terima kasih Pak Kasat. Saya berharap saya sebagai GP Sagera akan selalu melihat perkembangan progres yang ada dari pemberitahuan kami, dan mungkin ini adalah bisa dimasukkan dalam pengaduan kepada Polres. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Ketua GP Sagera. Dan itu apa yang disampaikan ini sebagai bagian daripada informasi kepada kami, dan itu juga akan kita lakukan tindakan. Khususnya di sini ada dari Satuan Intelijen, dalam hal ini juga saya sebagai komandannya, dan di sini juga ada Satuan Reskrim, bicara masalah berkaitan dengan hukum. Ini nanti yang akan mengkaji dari permasalahan yang disampaikan ini, apakah dalam kajian-kajian ini masuk unsur atau tidak. Tapi kami dengan adanya informasi ini tentunya juga akan melakukan tindakan bagaimana teknis dan taktis yang akan kita lakukan, ya kami yang akan secara langsung akan kami sampaikan kepada anggota untuk mendalami permasalahan ini. Ya tentunya memang tugas untuk menjaga situasi Kamtibmas itu bukan hanya kepolisian, tapi seluruh masyarakat punya kewajiban juga untuk menjaga. Salah satunya apa? Ya segala permasalahan kalau memang itu bisa dimusyawarahkan, musyawarahkan. Kalau memang tidak bisa sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku, kita berharap jangan sampai ada gerakan-gerakan massa dalam kaitan permasalahan ini, karena bagaimana juga kalau massa dan apalagi dalam situasi PPKM seperti ini juga akan kurang bagus juga, dan pada akhirnya apa yang kita suarakan malah membahayakan buat masyarakat. Katanya keselamatan masyarakat itu nomor satu di atas segalanya. Ya, tentu saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk juga membantu kami untuk meredam situasi ini, ya, suatu situasi di wilayah Situbondo ini tetap aman, kondusif. Tentunya dalam hal ini kami akan melakukan komunikasi dengan beberapa pihak untuk melakukan konfirmasi pendalaman. Karena nanti kalau toh nanti
kalau kami di fungsi kita sifatnya adalah pendekatan, koordinasi, komunikasi. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kalau memang harus ditarik ke ranah hukum, ya nanti mungkin dari pihak reskrim nanti yang akan mengkaji permasalahan ini, kan seperti itu. Tapi kita upayakan bagaimana juga kita upayakan sedini mungkin, sebisa mungkin permasalahan ini bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya dukungan daripada rekan-rekan sekalian kepada kami itu yang kami harapkan. Kami berharap selalu komunikasi bisa kita lakukan. Mungkin ada tambahan dari Bu Bos atau Bu Pakar? Tidak ada ya. Intinya seperti itu. Dan kita akan melakukan upaya-upaya bagaimanapun juga itu menjadi tugas tanggung jawab kepolisian, karena dalam rangka Harkam Tikmas itu salah satunya yang memang di dalam undang-undang kepolisian, undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 14 di situ ya salah satunya adalah Harkam Tikmas itu tugas pokoknya. Mungkin itu ya. Saya tidak panjang, tidak lebar. Yang penting apa yang diharapkan rekan sekalian nanti akan kita tindak lanjuti. Tapi bagaimana hasilnya ya nanti kita lihat. Seperti itu. Memang situ ini kayaknya akhir-akhir ini kayaknya yang mewarnai pelukisnya itu dua ya, Masa itu sama Cililur kayaknya. Tapi berharap mudah-mudahan suatu saat ini dua pelukis atau dua tokoh ini bisa menyatu lah, kan gitu. Pada hari ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dalam rangka untuk mengkontrol, memberikan sebuah perubahan di Situbondo ini menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran daripada rekan-rekan sekalian. Ini cukup ya. Katanya ini PPKM nggak boleh lama-lama kumpul-kumpul ya. Oke, saya tanggapi ya Dan ya. Teman-teman kita sudah bisa mendengar semuanya. Maka untuk khusus tim GB Sagera atau tim Pemangkar kita menunggu. Saya akan meminta perkembangan karena saya biasa berkomunikasi dengan komandan. Saya minta yang pertama kalian tetap satu komando. Siap. Yang kedua tolong juga sampaikan kepada masyarakat bahwa ini sudah ditangani oleh Polres dan nanti yang dikatakan oleh Pak Kasat bahwa Polres akan melakukan langkah-langkah taktis yang memang itu sudah diajarkan di intelijen. Yang pada prinsipnya adalah kalau memang ini nanti mau masuk ke ranah hukum atau tidak itu sesuai dengan apa yang terjadi, lidik yang dilakukan. Pada prinsipnya adalah bahwa ini akan ditindaklanjuti, ini diterima oleh Polres untuk ditindaklanjuti. Maka kita harus bersabar untuk memberikan kesempatan Polres Situbondo dalam hal yang kita sampaikan pada saat ini ya. Yang kedua saya akan memberikan tanggapan harapan Kasat bahwa saya dengan Lidur akan menyatu. Kalau saya membaca tentang cerita Pak Kasat, terbentuknya alam semesta ini adalah pertama itu satu. Maka oleh Allah terpisah-pisah. Ada beberapa planet. Ya. Kalau justru bersatu berbahaya karena kiamat akan ada. Maka oleh karena itu saya yakinkan bahwa saya tidak mungkin bersatu karena memang prinsip sudah kita berbeda, cara-cara kita berbeda, dan ketika saya bersatu disitulah saya mengetahui ternyata saya salah dalam menempatkan diri saya sebagai jiwa pemangku. Terima kasih.